Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran daring di 10 AP akan segera dimulai, tapi untuk lebih memantapkan, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di materi hari ini Ibu akan menampilkan video mengenai teori pembentukan bumi. Ya, teori pembentukan bumi. Nah, di sini ada Ibu buka Classroom. Ya, Ibu buka Classroom, judulnya tentang bumi. Petunjuk opsionalnya, silahkan kalian dengarkan penjelasan teori pembentukan bumi. Ya, pembentukan bumi ini. Kemudian diskusikan dan tuliskan kembali dalam buku catatan kalian. Lalu berikan kesimpulan mengenai bentuk permukaan bumi. Ya. Lalu nanti kalian kirim boleh lewat WA atau lewat Classroom atau lewat email. Ya, tapi intinya tugas ini harus dikerjakan di kertas folio ya, dalam bentuk portofolio. Nah, sekarang kita lihat yuk videonya. Oke. Ini videonya. Terdengar suaranya? Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Sebentar. Oke ya, bentar. Teori pembentukan bumi. Terdengar nggak? Terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Oke. Bu. Nah, ini video tentang pembentukan ya, pembentukan bumi. Diambil dari TV Edukasi. Jadi tentang tentang pendidikan. Nih, ini gunung. Terus ini James Dana ya, 1847, kemudian Elie de Bauman 1852. Pada 50 tahun sebelumnya, ini 20 juta tahun yang lalu, buminya membentuk seperti itu. Ya. Kemudian ini Eurasia. Ini jadi Asia. Nah, ini ada teori kontraksi, teori Laurasi, Bentuk permukaan Gondwana. bumi tidaklah rata dan selalu berubah. Contohnya seperti gunung, lembah, payung, dan sebagainya. Pada dasarnya bentuk permukaan bumi sangat dipengaruhi oleh tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang bentuk permukaan bumi saat ini. Di antaranya yaitu: pertama, teori kontraksi. Teori ini dikemukakan oleh James Dana pada tahun 1847 dan Elie de Bauman pada tahun 1852.
Menurut teori kontraksi, kerak bumi mengalami pengerutan karena bagian dalamnya mengalami pendinginan. Sebagai akibat panas yang mengakibatkan terbentuknya gunung-gunung dan lembah-lembah di permukaan bumi. Teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Swiss pada tahun 1884 dan Frank Taylor pada tahun 1910. Menurut teori Laurasia dan Gondwana, dahulu di permukaan bumi hanya ada dua benua yang berada dekat kutub bumi, benua Laurensia atau Laurasia yang berada dekat kutub utara dan benua Gondwana yang berada dekat dengan kutub selatan. Kemudian, kedua benua tersebut perlahan bergerak ke arah khatulistiwa dan pecah menjadi beberapa benua seperti yang kita saksikan, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Benua Laurasia terbelah menjadi benua Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Sedangkan benua Gondwana terbelah menjadi benua Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Teori yang ketiga adalah teori pengapungan benua atau continental drift. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener pada tahun 1915 dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Dalam buku tersebut, ia mengajukan sebuah ide tentang teori apungan benua sebagai dasar teori tektonik lempeng. Menurut teori pengapungan benua yang ada saat ini dahulu merupakan satu benua besar yang disebut benua Pangea. Hal itu kurang lebih 345 juta tahun yang lalu. Kemudian, benua Pangea pecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia dan Gondwana sekitar 135 juta tahun yang lalu. Laurasia yang saat ini meliputi Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Sedangkan Gondwana meliputi Afrika, Australia, Antartika, dan India. 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini terus bergerak menuju khatulistiwa dan ke bagian barat sehingga terbentuk benua yang ada sekarang. Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangea telah bergerak pada permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Bukti-bukti teori ini diantaranya adalah adanya kesesuaian antara daratan Amerika Selatan dan Afrika, baik dari segi paleoklimatik, fosil, maupun struktur batuan yang menunjukkan bahwa kedua benua tersebut pernah menjadi satu. Teori ini dikemukakan oleh Harry Hess dalam bukunya yang berjudul History of the Ocean Basin pada tahun 1962. Menurut teori konveksi, di bagian dalam bumi ada aliran konveksi dari lapisan astenosfer yang sangat kental merambat sampai ke kerak bumi, sehingga menyebabkan lapisan batuan di kerak bumi menjadi lunak. Lapisan kulit bumi dengan ketebalan 100 km mempunyai temperatur relatif jauh lebih rendah dibanding dengan lapisan di dalamnya, yaitu mantel dan inti bumi,
sehingga terjadi aliran konveksi di mana massa dengan temperatur tinggi mengalir ke daerah temperatur rendah atau sebaliknya. Oleh karena itu, gerak aliran konveksi inilah yang menyebabkan permukaan bumi menjadi tidak rata seperti sekarang. Teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Arthur Holmes pada tahun 1920. Kemudian dilanjutkan oleh Robert Parker dan Mackenzie pada tahun 1967. Menurut teori ini, kerak bumi keras bersama lapisan litosfer mengapung di atas lapisan astenosfer yang kental. Karena adanya arus konveksi dari magma di lapisan astenosfer yang mendesak keluar melalui tanggul dasar samudra atau disebut mid-oceanic ridge, menyebabkan kerak bumi yang berupa lempengan-lempengan bergerak satu sama lain. Ada 3 gerak lempeng tektonik, yaitu divergen, gerak lempeng saling menjauh yang menyebabkan naiknya material dari mantel bumi dan membentuk tanggul dasar samudra atau mid-oceanic ridge yang luas. Konvergen, gerak lempeng saling mendekat yang menyebabkan salah satu dari lempeng tersebut masuk ke dalam mantel bumi dan berada di bawah lempeng lainnya, sehingga membentuk lahirnya pegunungan lipatan seperti pegunungan Himalaya, pegunungan Andes, pegunungan Rocky, pegunungan Alpen, serta terbentuknya palung laut atau trench seperti palung Jawa. Sesar atau transform, gerak lempeng saling menggunting atau berpapasan. Akibat gerak ini, contohnya terbentuknya patahan San Andreas di California, Amerika Serikat. Permukaan bumi terdiri dari beberapa lempeng tektonik, diantaranya ada yang berukuran besar dan berukuran kecil. Lempeng-lempeng tektonik yang besar atau disebut dengan lempeng mayor berjumlah 7 lempeng tektonik, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Indo-Australia, lempeng Antartika. Sedangkan sisanya merupakan lempeng-lempeng kecil yang disebut lempeng minor, yaitu lempeng Filipina, lempeng Arabia, lempeng Nazca, dan lempeng Sofia. Adanya gerak lempeng tektonik mempengaruhi kehidupan di bumi. Contohnya, persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Sehingga kita dapat melihat keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna di permukaan bumi ini diperkirakan sesuai dengan perkembangan bumi dalam membentuk benua atau kontinen. Selain itu, juga dipengaruhi oleh adanya periode glasiasi atau disebut periode pencairan es dan periode interglasial atau periode kering yang panjang, yang menyebabkan banyak jenis flora dan fauna berevolusi dan suksesi akibat adanya perubahan musim tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa hal tersebut bisa terjadi sesuai dengan teori apungan benua. Pada saat Pangea terpecah, Afrika dan India hanyut dengan membawa serta flora dan fauna yang ada. Di antaranya pada saat ini terdapat spesies leluhur kerbau dan badak masa kini. Bumi kita ini, menurut beberapa teori dahulu, terdiri atas satu benua besar dan satu samudra. Namun, karena adanya gaya endogen yang sangat kuat, maka benua yang besar itu menjadi terpisah. Pecahan benua ini yang sering disebut sebagai puzzle raksasa.
Bukti yang menunjukkan bahwa teori lempeng tektonik mempengaruhi keanekaragaman dalam persebaran flora dan fauna di dunia, yaitu adanya kesamaan jenis flora dan fauna bagian barat, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dengan jenis peta-peta di Asia karena Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan dahulu menjadi satu benua dengan Asia. Jenis flora dan fauna di Indonesia bagian timur yang menunjukkan adanya kesamaan dengan benua Australia, karena dahulu pulau-pulau itu menjadi satu daratan dengan benua Australia. Dari bukti-bukti tersebut, kita dapat mengetahui bahwa teori-teori tentang pembentukan muka bumi seperti teori apungan benua dan teori lempeng tektonik berpengaruh terhadap adanya keanekaragaman flora dan fauna di dunia saat ini. Oke, ya, itu videonya tentang teori pembentukan bumi. Sudah kalian catat? Hah? Sudah kalian catat? Sudah kalian catat belum? Tadi apa saja yang dijelaskan? Suara. Hah? Kenapa? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Ya iya, Neng, lagi jaringan. Terus tadi pengertiannya apa? Kesimpulannya apa? Kenapa bisa muncul gunung? Kenapa bisa muncul lembah? Kenapa terbentuknya benua Asia? Kenapa terbentuknya benua Afrika? Ya kan? Nah, dulu sebelum terjadinya benua itu si ininya apa namanya? Si benuanya menjadi satu ya. Kemudian setelah terjadi ada perubahan dari lempeng-lempeng tersebut ya, ada tektonik, konvergen, divergen. Nah, itu menyebabkan terjadinya berapa benua? 5 benua ya. Terjadinya 5 benua. Tuh. Tenaga endogen sama tenaga eksogen kan waktu itu sudah pernah tuh dijelasin. Kalau tenaga endogen itu berarti tenaga yang berasal dari dalam bumi. Kalau tenaga eksogen berarti tenaga yang disebabkan oleh dari luar bumi. Ya, endogen berarti kayak tektonik, vulkanis, terus gempa. Tapi kalau eksogen berarti erosi, pelapukan, sedimen. Kemudian yang dipengaruhi daerah luar seperti cuaca, iklim gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, terus tadi pertanyaan Ibu tentang bentuk bumi itu apa? Bulat. Betul, bulat. Kenapa bulat? Karena menurut ilmuwan atau menurut penelitian, jika kalian duduk di tepi pantai, terus kalian melihat sebuah kapal yang awalnya dia bergerak dari ujung, kemudian dia hanya terlihat bagian benderanya, ujung benderanya, lalu lama-kelamaan dia akan bentuk kapalnya utuh.
Nah, itu berarti bentuk bumi itu adalah bulat. Terus ada lagi penelitian juga atau teori juga. Teorinya yaitu jika kalian melakukan perjalanan dari titik A sampai titik B, lalu kembali lagi dia ke titik A. Nah, itu ya, maka dikatakan bumi itu bentuknya bulat ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, masih ada waktu 4 menit lagi. Silahkan kalian kerjakan ya, kalian rangkum. Silahkan kalian rangkum video tadi dan penjelasan mengenai bentuk bumi itu